kok kenapa hari ini sampai tertunda-tunda ya? Sepertinya tidak ada niatan yang diharapkan masyarakat Kota Serang. Ya, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang tanda kutip semua kan. Sesungguhnya penyelenggaraan pemerintahan bukan saja menjadi wewenang penuh dari penyelenggara pemerintah itu sendiri, tetapi masyarakat menjadi bagian terpenting untuk terlibat dari setiap kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Saat ini, sahabat Banten Podcast, kita akan bincang serius tapi penuh dengan sebuah harapan pada masalah pelimpahan aset Kota Serang yang sudah 14 tahun berjalan belum juga tuntas. Kenapa? Ada apa? Dan bagaimana? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di sini. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, apa kabar Pak Hafidi? Bagus sekali. Selamat sore. Selamat sore. Jadi Pak Hafidi ini Ketua Impact, salah satu organisasi masyarakat yang mendorong agar aset Kota Serang segera beralih ke pemerintah Kota Serang. Impact adalah Ikatan Masyarakat Peduli Kota Serang. Tamu saya yang kedua, Pak Fakih. Selamat. Dari unsur pendiri Kota Serang. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Dan kita lihat apa respon Pak Fakih kalau sampai pemerintah Kabupaten Serang tidak menyerahkan sesegera mungkin. Dan tamu saya yang ketiga adalah Pak Kosasi. Beliau adalah dari unsur mantan birokrat yang juga mendorong pendirian Kota Serang. Sahabat Banten Podcast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perbincangan yang penuh energi ini. Pertanyaan saya yang pertama, Pak Kos, secara regulasi memang sudah mendukung bahwa benar ada aset-aset pemerintah Kota Serang yang telah disalahgunakan oleh pemerintah Kabupaten Serang. Saya sedikit luruskan dulu pertanyaan tadi awal pembukaan. Itu adalah penyerahan aset dari Kabupaten Serang ke Kota Serang. Ya, bukan dari Kota Serang. Sebagaimana Undang-Undang 32 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. Kita fokus saja ke bab 5 ya, terkait dengan persoalan regulasi penyerahan personil, aset dan dokumen. Undang-undang itu sudah jelas, sudah secara gamblang bahwa persoalan personil sudah diserahkan. Walaupun saya katakan tadi dalam rapat, personil kita dari mana-mana. Karena lahirnya Kota Serang itu jangan sampai induk kurus. Ya, kurus itu bukan persoalan APBD saja, persoalan sumber daya. Karena penyelenggaraan pemerintahan yang good itu ya harus sumber dayanya juga good juga. Sehingga kita dikasih dari kabupaten, dikasih dari provinsi, pemindahan dari kabupaten yang lain. Makanya saya sebutkan tadi pegawai kita pelangi. Itu. Oke. Yang penting intinya ya setiap SOTK sudah memenuhi syarat orang untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan. Walaupun kita terus terang aja masih kekurangan. Dari sisi regulasi kita sudah jelas tadi. Sehingga begitu terbentuk Kota Serang 2 November Pak Asmodi dilantik hari Jumat, hari Senin itu kita sudah ada personil bantuan baik dari kabupaten maupun dari provinsi. Awal langkah pertama adalah terkait dengan penyerahan personil, penyerahan aset lainnya dan dokumen. Oke. Itu bunyi sekali di undang-undang itu paling lama 5 tahun, personil 6 bulan. Oke, saya lanjutkan dengan satu pertanyaan. Mengapa pemerintah Kabupaten Serang begitu lalai terhadap perundang-undangan yang sudah seharusnya dijalankan? Sebenarnya tim yang dibuat dulu itu sudah melakukan aset apa, item apa yang akan diserahkan ke Kota Serang. Ya, karena saya
dimasuknya tim Pokja ya, untuk percepatan berdirinya Kota Serang. Sehingga di situ sudah diinventarisir. Karena secara bertahap 5 tahun itu sudah ada progres, tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Sebenarnya sudah fleksibel sekali ya, 5 tahun itu sudah mencukupi sebenarnya kalau. Oke, Pak Angkos, saya coba konfirmasi ke Pak Hafidi. Jadi selama 14 tahun ini sudah berapa persen aset Kota Serang dikembalikan dari pemerintah Kabupaten Serang? Ya, terlebih dahulu barangkali saya perkenalkan kami dari Impact ya. Impact ini merupakan ikatan masyarakat peduli Kota Serang yang terdiri dari berbagai elemen-elemen. Nah, kami menampung aspirasi daripada teman-teman dari masyarakat secara luas di Kota Serang. Pertanyaannya seberapa jumlah ya yang sudah diserahkan ke Kota Serang? Berdasarkan catatan di Pemkot, kami koordinasi bahwa yang sudah diserahkan tahapan demi tahapan itu sudah kurang lebih antaranya 80%-an. 80%? Iya. Jadi masih tersisa adalah 20%-an, ada 17 titik. 17 Nanti titik-titik mana ini barangkali yang perlu kita nanti jabarkan lebih konkret. Termasuk pendopo Ya, yang itu, berada di wilayah kecamatan itu Kota Serang. termasuk tentunya pendopo, karena pendopo ini kan ada di wilayah ya, kekuasaan pemerintahan Kota Serang. Ya, tidak ada alasan mestinya ya Pemkab ini ya untuk ya menyerahkan ya, karena apapun bahwa kembali kepada pendirian Kota Serang itu supaya memberikan kesejahteraan, memberikan pelayanan bagi masyarakat. Lebih efektif. Iya kan? Nah, ini kalau saja kemudian hal ini bisa disegerakan, kenapa tidak harus diperlama? Target impact bulan apa, tahun berapa? Ya tentunya Semua kembali ini, ke pangkuan Kota Serang? ya kami berharap ya lebih cepat lebih bagus lah, dengan bahasa orang tuanya gitu ya, bahwa tidak perlulah dengan cara-cara yang tidak baik, karena kita sama-sama adalah tahu, sama-sama paham, sama-sama mengerti ya bahwa hak dan kewajibannya Kabupaten Serang berkewajiban lah sesegera mungkin ya tentunya lebih cepat lebih bagus ya. Jadi karena ini sudah masuk berjalan 15 tahun kurang, 14 tahun berjalan. Jadi saya harap tahun depan ini 2003 ini kalau bisa itu harus segera diserahkan kepada Pemkot Saya Serang. Kalau- katakan Pak Chan, Kalau nggak bisa gimana? Ya ini barangkali kita akan tetap berusaha untuk bagaimana ya hal ini bisa digerakkan gitu. Nanti ada barangkali masyarakat yang akan menjawab itu. Oke. Sebelumnya Pak Angkos, apa artinya buat masyarakat Pak Fakih polemik ini? Ya, sebelumnya terima kasih ya. Ini kita bisa menyampaikan persoalan-persoalan paling strategis di Kota Serang. Seperti yang disampaikan Pak Kosasih tadi, sudah sangat memenuhi syarat bahwa Kabupaten Induk harus segera mengembalikan. Sebagaimana juga yang sampaikan Pak Hafidi tadi, hasil koordinasi dengan pihak pemerintah, bahwa sudah ada langkah-langkah itu dilakukan. Persoalannya, sampai saat ini ada beberapa stagnan, hambatan-hambatan. Justru kita menjadi pertanyaan, ada apa sebenarnya persoalan ini? Kalau memang itu adalah amanah undang-undang, tidak ada alasan sebenarnya. Nah, kalaupun memang dia ada keberatan, mestinya disampaikan oleh Kabupaten Serang di sisi-sisi mana saja yang menjadikan keberatan. Saya menangkap ini ada semacam keberatan gitu ya. Karena aset-aset yang sudah disampaikan, kalau saya lihat itu aset-aset yang sangat sederhana. 14 tahun bukan waktu yang sebentar Pak ya? betul. Ada backing yang kuat nggak itu Kabupaten Serang sehingga berani begitu? Itu juga menjadi pertanyaan. Terlepas dari backing atau tidak, kalau kita fatsun kepada sebuah aturan,
Sebagai seorang pemerintah ya tidak bisa tidak, itu harus dilakukan. Nah ini menjadi pertanyaan besar. Artinya Bupati Kabupaten Serang sosok pemimpin yang lalai dan tidak bertanggung jawab. Saya tidak menyatakan itu, Oh, begitu. biar masyarakat nanti yang menilai. Cuma mungkin barangkali tidak menutup kemungkinan bahwa ada dua opsi. Dianggap satu pemerintah kota yang lemah atau kabupaten yang rada ngeyel, karena ini persoalan. Nah Mana ini yang mendominasi? Kabupaten yang lalai atau Kota Serang yang lemah? tampaknya saya cenderung ke kabupaten yang lalai. Sebenarnya tidak ada alasan. Langkah itu sudah dilakukan oleh pihak kota. Ini Mungkin satu nggak langkah yang baik. Satpol PP Kota Serang menggusur, Saya rasa suruh begini. keluar semua. Ya, kembali kepada kitohnya. Kalau kota Serang terbentuk itu salah satu syarat adalah kehendak masyarakat untuk membentuk Serang sehingga terlahir, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menjawab itu. Ya silakan Oke. kabupaten akan berpikir. Sahabat, ini ada satu statement yang menarik. Masyarakat akan turun tangan. Siap-siap. Kembali ke Pangkos. Ya. Katanya sudah ada pesan bahwa ini jadi korupsi wewenang. Jadi gini, saya ingin tambahkan dari Pak Paki dulu bahwa kita hari ini kan ini amanat regulasi ya. Diskusi masyarakat, harapan masyarakat terkait penyerahan secepatnya persoalan aset. Tadi sudah given di 32/2007 lini waktu sudah jelas itu. Semua orang sudah membaca hal itu. Tinggal sebuah keinginan yang kuat dari kabupaten, bukan kita ngambil, Ya. tapi kita menerima penyerahan aset dari kabupaten. Punya seperti itu. Selanjutnya, Pak Hapidi sebagai ketua Impact dan ini dari unsur masyarakat itu sudah dibenarkan. Perlu diketahui oleh kita semua supaya tidak gagal paham ini bahwa berdirinya kota Serang tidak seperti kota Cilegon, tidak seperti kota Cimahi, Depok. Mereka itu embrionya itu dari Kotip. Dan 7 tahun. Bedanya apa? Bedanya gini Pak, kalau kita lahirnya itu transisi di PP 129 Undang-Undang 2299 pada waktu Menteri Pak Rias Rasid dan di Undang-Undang 32 2004 PP 78 ya terkait dengan pemekaran penggabungan Iya. ya, daerah. Nah, bedanya jelas sekali. Kalau dulu di 579 ya, kaitan dengan pemekaran daerah sudah jelas perencanaan desainnya. Kalau begitu di otonomi daerah kan muncul yang pertama itu syaratnya adalah aspirasi masyarakat. Ya, betul. Jadi Pak Hapidi sebagai ketua dulu Ya, ketua di pergerakan percepatan pembentukan kota Serang sekarang kan belum selesai. Karena kalau sampai terbentuknya kota Serang baru sebatas output. Tapi kan kita pernah dipertanyakan juga oleh Komisi 2 pada waktu masyarakat datang ke sana ya. Jadi kaitan dengan pasti akan pindah kabupaten. Kalau pindah pasti akan juga menyerahkan aset kabupatennya di mana, dan itu harus dikawal oleh aspirasi masyarakat karena syarat pertama pada waktu pembentukan organisasi itu harus didukung ada oleh aspirasi masyarakat. dukung aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat Pak Iksan itu bukan individu, harus terorganisir. Yes. Ya harus terorganisir supaya jelas arahnya. Oke. Nah sehingga terbentuklah itu riwayat. Jadi jangan ada yang bertanya, dulu Cilegon begini, kota Tangerang begini, Cimahi begini, Depok begini. Kita beda lahirnya. Mereka normal, ya embrionya memang jelas seperti itu. Kalau di otonomi kan tidak Pak. Ya. Penjabat itu hanya sendiri Pak pertama kali melaksanakan tugas itu. Jadi jelas bahwa sahabat, persoalan ini juga menjadi persoalan dari masyarakat Kota Serang. Dan diskusi ini berharap Anda tidak saja menjadi penonton, tapi menjadi bagian dari upaya bersejarah ini. Iya. Kembali ke Pak Hapidi. Oh ya, satu lagi yang saya harus ingatkan. Ketiga tamu saya ini adalah senior dan panutan saya. Bayangkan kalau sudah senior turun gunung, apa yang akan terjadi? Nah, Pak Hapidi, saya ingin konfirmasi. Sebetulnya kan sudah dibentuk pansus aset Kota Serang. Tapi nampaknya tidak ada gaung, tidak ada
satu konfirmasi yang bisa didengar informasinya oleh masyarakat. Punya catatan terhadap Pansus Aset Kota Serang? Ya kalau mendapatkan informasi dari Pansus sendiri, memang mereka sudah bekerja ya, bersama juga dengan Pemkot Serang. Gitu. Namun sampai saat ini ya belum ada hasil yang diharapkan. Ini apakah kerja mereka ini kurang strategis atau bagaimana? Ini yang harus dievaluasi tentunya ya. Oleh karena itu, Impact ini ingin mencoba untuk mencari cara. Ya, apa perlu ya kita motong kambing dulu misalnya gitu untuk selamatan dulu, baru kemudian kita akan mencoba untuk ya mengadakan satu pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada pengambil kebijakan, atau mungkin kita langsung juga kepada Gubernur Banten ya sebagai yang mewakili pemerintah pusat sebagai untuk memfasilitasi ya penyerahan aset itu. Kalau Gubernur Banten misalnya juga tidak ada gerakan, ya kami tentu akan mencoba untuk bersama-sama ya berduyun-duyun masyarakat ya ke Depdagri ya mempertanyakan kok kenapa hal ini sampai tertunda-tunda ya, sepertinya tidak ada niatan yang diharapkan masyarakat Kota Serang. Ya, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang tanda kutip semua. Ya. Selama ini sudah ada komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri? Ya, jadi teknisnya adalah kami nanti mengutus tim ke sana dulu ya, untuk berkomunikasi dengan membawa surat daripada yaitu dari Pemkot tentunya ya. Pemkot itu sudah melayangkan surat ke sana. Ya, tentu kami akan menemui pihak yang menteri dalam negeri ya. Ya, mudah-mudahan ini adalah ada jalan keluar ya. Ya, karena saya melihatnya bahwa kemandegan ini adalah apakah egosentris ataukah itu memang tidak ada niatan untuk menyerahkan. Gitu ya. Jadi jawabannya nanti kita serahkan kepada masyarakat. Oke. Kembali kepada Pak Fakih. Proses kontrol apa yang akan diterapkan masyarakat untuk mengawal kasus ini? Sederhana sebetulnya ya. Bahwa kita dasarnya tadi tetap kita memegang amanah undang-undang. Langkah-langkah yang harus kita lakukan tentu ada perwakilan dari pihak kementerian provinsi menurut 32 itu ya. 32 2007 itu. Nah, kita pertanyakan kepada mereka. Benarkah langkah itu sudah sampai di sana? Kemudian seperti yang disampaikan Pak Hafidi itu satu pemikiran. Perlu juga kita telusuri sampai ke hulu. Apabila ini terjadi seperti itu hambatannya, ya seperti tadi jawabannya. Ini perlu masyarakat yang akan menilai. Saya yakin yang pertanyaan-pertanyaan besar ini adalah mereka juga ikut memikirkan atau ikut bertanda tanya besar. Persoalan yang paling menarik, kalau kita sudah lihat langkahnya sudah benar, langkahnya diikuti, tahapan-tahapannya sudah, kok masih belum? Nah ini persoalan nih. Itu menjadi pertanyaan kami juga. Artinya Pak Fakih siap mengkomandoi kekuatan masyarakat untuk menuntut Kabupaten Serang agar segera menjalankan perundang-undangan yang berlaku terkait penyerahan aset Kota Serang. Jadi begini ya, kalau sifat mengkomandoi nanti provokator ya kan. Jadi karena awalnya adalah masyarakat juga menghendaki terbentuk, maka akan saya kembalikan. Syarat administrasi itu. Nah, syarat administrasi itu betul. Jadi akan saya kembalikan bahwa persoalannya seperti ini. Ya tentu saja masyarakat juga tidak akan semena-mena, dia akan bergerak. Ini sudah jelas, langkahnya sudah jelas, waktunya sudah jelas, lebih dari limit 5 tahun kan itu. Harusnya sudah kembali. Nah masyarakat yakin saya sudah punya jawaban bahwa ada hambatan atau yang tersumbat di sini. Nah biarkanlah nanti mereka yang akan memberikan jawaban kepada. Nah ini yang saya tidak harapkan sebenarnya. Oke.
pembiaran kelalaian sampai 14 tahun. Apakah ini punya jalan untuk melakukan impeachment kepada Bupati Kabupaten Serang? Jadi sebenarnya bukan pembiaran, tahapan itu sudah dilakukan. Cuman percepatannya aja yang lambat. Padahal kan di regulasi jelas paling lama 5 tahun. Saya katakan tadi, mestinya kan tahun pertama perencanaan apa? Bisa saja Rensra OPD sudah didorong ke sana gitu kan, seperti dulu embrio kota itu kan. Nah, itu dari awal perencanaan. Sehingga begitu 5 tahun sudah jelas tahapannya. Saya katakan tadi, bukan pembiaran karena tim sudah dibentuk. Tim internal baik kabupaten maupun kota. Mungkin ada kelambatan ya. BPKP sudah memberi saran hal itu. Sehingga tadi kalau ada pernyataan dari Ketua Inpek akan dibangun komunikasi sebagaimana regulasi 32/2007 itu sudah jelas sekali. Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Dia memfasilitasi ya kaitan dengan persoalan bab 5 itu, persoalan personil, aset dan dokumen. Itu difasilitasi Pak oleh provinsi, mohon maaf, notabene sebagai wakil pemerintah pusat. Sehingga kalau nanti masyarakat mempertanyakan, karena tadi laporan dirapat oleh Pak Asda 1, iya kan? Dengan Pak Wali sudah disampaikan, pertemuan dilakukan dengan kabupaten, difasilitasi tadi oleh aparat di luar itu, iya kan? Dengan provinsi juga sudah. Kan intinya kaitan dengan persoalan aset gedung kantor kan Pak ya? Betul. Iya kan? Sebab kalau aset lain Pak Iksan ini sudah dilakukan sehingga kita mendapatkan juga WTP kan, persoalan yang sangat bergengsi itu, mohon maaf penilaian. Ini dari Pangkos ada 2 diksi yang menarik. Perlambatan percepatan. Atau percepatan yang lambat. Nah, sekarang ini kan keinginannya gini Pak Iksan. Kan sebentar lagi sudah tahun politik. Iya kan, jabatan mereka sudah selesai. Boh sih, selama sekian periode ini persoalan ini jangan menjadi polemik lagi gitu kan, diserahkan secara bertahap sehingga jelas lah tujuan pembentukan Kota Serang itu pelayanan yang lebih efektif kan, lebih efisien. Iya kan, nah, itu sederhana masyarakat itu. Kapan? Nah, yang paling penting lagi APBD kita ini kan untuk kota ini sangat minimalis. Kalau sampai dia ngebangun kantor, publik dikasih berapa? Iya, pelayanan publik. Iya kan? Di benak dia, Pak Wali nggak usah bangun kantor, toh nanti dapat dari kabupaten. Iya kan? Iya, dapat dari kabupaten, lebih baik digunakan untuk yang lain. Ternyata kabupaten PHP lagi Pak. Nah, sekarang ini yang jadi persoalan, daripada ngebangun di sini lebih baik ngebangun di sana, Pak. Kan bertanya sederhana. Pertanyaannya Pangkos, apa sesungguhnya yang terjadi dalam pelambatan percepatan tadi? Itu yang menjadi pertanyaan itu. Nah, jadi tim yang sekarang dilakukan, apalagi kan baru kemarin lah difasilitasi oleh aparat penegak hukum ya, terutama KPK katanya kan dari Pasda 1 BPK. Suratnya juga sudah akan dilayangkan ke kementerian yang mungkin nanti dikawal dengan stakeholder ya kan. Sederhana, masyarakat tuh ingin segera ini jelas, tidak menjadi sebuah polemik, apalagi ditarik kepada persoalan banjir tadi kan, kemana-mana kan gitu kan, sehingga cukup padat katanya kan. Nah, itu kan akhirnya kemana-mana. Nah, untuk itu supaya lebih jelas lagi, agar kabupaten ya segera mungkin lah inten apa yang kemarin dibahas dengan provinsi. Tapi kalau masyarakat kan ingin puas, ingin segera bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri, karena di Undang-Undang 32 jelas sekali provinsi sebagai wakil pemerintah pusat udah nyampe belum nih ke pemerintah pusat, ya kan, persoalan ini, sehingga masyarakat ingin langsung ke sana. Sebenarnya kan sederhana, ini ingin membangun sebuah komunikasi dari persoalan ini, ya kan, nah supaya jelas gitu progresnya sampai sejauh mana. Sebab bunyinya itu secara bertahap. Ya, secara bertahap ini kan harus tahu masyarakat, ya kan. Kalau tadi dikatakan ada 17 item, ya, apa saja? Iya kan? Yang intinya mau yang sederhana ini persoalan gedung kantor. Iya kan? Yang mendesak. Yang mendesak kita tidak ngebangun, kata Pak Wali kan. Gitu loh.
pada satu biaya bisa digunakan untuk yang lain, aset mereka sudah diserahkan. Dari 17 aset itu ada aset-aset yang memang dekat dengan pelayanan masyarakat. Iya. Rata-rata. Rata-rata itu. Rata-rata. Iya. Rata-rata. Iya kan? Terus Pak Haji Mbai kemukakan tadi, jangan sampai nanti orang kabupaten Disduk ada juga yang nyelonong pelayanan ke Disduk kota. Iya kan? Mana dia udah jauh. Karena tadi itu mereka tidak tahu ini kabupaten, ini kota. Iya kan? Sehingga mereka terganggu tuh pelayanan. Akhirnya tujuan pembentukan kota efektif efisien Kurang efektif. kurang efektif. Ya. Pak Hafidi, Iya. ada indikasi Kabupaten Serang akan menyerahkan aset-asetnya enggak? Ya kalau kepada Kota Serang. kalau melihat daripada kepatuhan ya terhadap undang-undang, saya pikir tidak ada alasan sih. Tapi selama ini ada indikasi yang bisa dilihat impact ke Ya arah sana. kalau melihat indikasi ya, dari awal tahap pertama, tahap kedua dan sampai sudah 80% aset yang sudah diserahkan, itu artinya sudah ada indikasi bahwa Pemkab itu udah niat baik. Mungkin tinggal menunggu waktu aja barangkali. Mungkin cari wangsit kali. Waktu yang tepat mau menyerahkannya kapan gitu kan. Tapi saya yakin lah ya, karena masalahnya begini ya, kalau kita tarik lebih dalam persoalan aset ini bayangkan coba, Kota Serang ini kan wilayahnya sempit, kecil, ya kan? Lalu ada 3 pemerintahan, Pemkot di sini, Pemkab di sini, provinsi di sini. Nah, ini lihat sepanjang jalan terjadi kemacetan, belum persoalan lingkungan dan sebagainya, terjadi kekumuhan dan sebagainya, karena padat manusia. Coba kalau misalnya salah satu ya keluar misalnya ya, tidak masuk wilayah kota. Kalau diharapkan aset Kota Serang cepat dikembalikan, memang pemerintah Kabupaten Serang sudah siap dengan infrastruktur perkantorannya. Nah itu yang harus dipersiapkan. Jadi selama ini belum disiapkan. Ya oleh Pemkab, dalam artian ada semacam tahapan pembangunan lah. Mempersiapkan ya tahapan tahun ini membangun apa dulu, misalnya pusat pemerintahannya dulu. Impact melihat pemerintah Kabupaten Serang sudah siap? Kelihatannya sih sudah ada gerakan ke arah situ ya, tahapan pembangunannya sudah ada. Kalau menurut sementara ini saya lihat di wilayah bagian timur ya, Serang Timur sana, di daerah Ciruas sana ya, dan sudah ada infrastruktur yang sudah dibangun. Hanya persoalannya ini kenapa kok dibikin lambat gitu? Ya, kan? Ini apa tidak ada sumber anggaran atau bagaimana gitu? Saya juga belum tahu ini ya persoalan yang sebenarnya yang menjadi kok keterlambatan ini. Iya. Ini. Oke. Kembali ke Pak Fakih. Adanya keterlambatan ini Ya. bisa dipersepsikan nggak sebagai sebuah pembangkangan terhadap peraturan yang berlaku? Ya itu tadi seperti yang sampaikan. Kalau melihat peraturan sudah jelas, bahkan di Permendagri 12 itu disebutkan tidak ada itu separuh-separuh seperti wajib. Nah kalau sudah melanggar wajib ya kita punya prediksi yang berbeda, punya pikiran yang berbeda. Sepertinya jangan basa-basi itu menyerahkan. Jadi hal-hal yang strategis justru belum ada tanda-tanda penyerahan. Ada potensi dugaan korupsi wewenang? Nah itu saya rasa ya silahkanlah nanti itu Bagian dilihat orang hukum ya silahkan dilihat. Yang jelas kesan yang muncul 80% diberikan juga itu kan cuma tidak strategis menurut saya, bukan aset tidak strategis yang diserahkan. Oh bukan aset yang strategis yang diserahkan. Menurut saya itu tidak. Ya kan ironis begini, pemerintah kota sejak di 32 itu memiliki wilayah ini yang tercakup di dalamnya kantor. Lah kabupaten yang menempati, pemerintah kota sebagai pemilik malah ngontrak. Ini kan ironis tuh. Padahal itu untuk pelayanan. Itu untuk pelayanan. Nah ini, jadi intinya begini Pak Iksan. Tinggal kita kembalikan kepada pengambil kebijakan itu, dalam hal ini kabupaten, provinsi juga harus mendorong di amanah undang-undang demikian. Tampaknya belum ada, tidak melihat saya
kesungguhan maksimalnya. Masih sekedar basa-basi, terkesan basa-basi. Seperti itu ya kita lihat. Oke, Pak Fakih, satu lagi pertanyaan yang juga harus diajukan nih Ya. kepada perwakilan unsur masyarakat. Seberapa gelisah masyarakat terhadap persoalan ini? Ya inilah ya. Kalau hal ini terus-menerus berlaku, tidak menutup kemungkinan sebagaimana dalam pembentukan kota dulu. Bagaimana hiruk pikuknya masyarakat berkehendak untuk segera dibentuk karena pelayanan yang ingin segera dipermudah. Nah sekarang terjadi hambatan. Persoalan wajib yang terhambat tidak menutup kemungkinan masyarakat juga akan menjadi persoalan lagi di dalam kasus ini. Nah ini yang justru kita hindarkan. Maksud saya, sebelum hal itu terjadi muncul, kita komunikasikan dari pihak Kabupaten Indo dan kota maupun dengan yang terkait di dalam regulasi itu. Ini komunikasikan apa sih hambatan yang sebenarnya, gitu kan? Kalau alasan tadi misalnya masalah anggaran, masalah, lah saya pikir itu kan bukan sebuah alasan yang paling hakiki. Yang terpenting adalah seperti yang disampaikan Pak Kosasi, muncul atau tidak di dalam perencanaan itu tahapannya. Ya tahapan kalau dia baru menyampaikan 80% itu seperti kemudian berhenti, lah ini kesungguhannya juga perlu kita pertanyakan. Persoalan yang perlu dipertanyakan inilah yang dikhawatirkan menimbulkan sebuah reaksi begitu. Ya saya pikir nanti siapapun nanti wali kotanya, hal ini akan muncul kembali karena ini untuk menyampaikan sebuah amanah tadi, amanah undang-undang tadi. Reaksi yang kira-kira muncul dalam waktu dekat ini? Nah itu wallahu alam ya. Oh, sama. Ya dia untuk sementara ini saya tidak bisa menyampaikan hal itu. Yang jelas kenapa timbul ini juga tadi rapat itu diawali dengan itu. Pertanyaan-pertanyaan di tahun politik ini tidak jauh dari itu. Bahwa sejauh mana sih sekarang kan pemerintah kota masih di sana. Nah seperti ini kan. Di sisi lain ini menjadi sebuah kelemahan leadership dari wali kota Serang. Setuju? Ya saya rasa semuanya efek ya. Semuanya efek. Jadi dorongan kalau dilihat dari progres langkahnya ada. Masalah terlambat atau tidak ini juga suatu kelemahan, perlu koreksi. Kalau ini memang gasnya kurang pol ya saya minta juga sebaiknya diluruskan, difokuskan menjadi skala prioritas. Gasnya ditambah. Nah, harus gasnya ditambah. Iya, Artinya kelalaian, saya rasa lalai tidak. Cuma lamban. Nah, menurut saya itu lamban dari pihak pemerintah. Kenapa? Tahapan-tahapan baru muncul dari beberapa ini. Di pihak kabupaten barangkali ini juga ada semacam, ya saya tidak tahu apakah jangan sampai masyarakat menilai ini ada sebuah konspirasi. Ya kan? Antara siapa dengan siapa? Ya tentu saja pemilik dengan pemakai ya kan. Begitu ya kan. Barangkali. Antara ya. wali kota Serang dengan Bupati Serang. Ya, jadi artinya begini. Tidak seperjauh itu. Artinya semacam bahwa orang kita itu pakai itu. Nah, kalau undang-undang kan jangan pakai ini amanah. Nah, bicara undang-undang. Mekanisme sanksi yang sebetulnya bisa ditegakkan seperti apa, Pak? Jadi gini, memang di 32 yang 22 pasal itu ya tidak ada satu pasal yang memberi sanksi. Ya. Walaupun bunyi 5 tahun. Tapi sebagai penyelenggara pemerintahan, ya kita juga mengenal etika pemerintahan lah. Iya kan? Gitu. Walaupun etika pemerintahan ya tidak tersirat seperti pasal. Oleh karena itu sebenarnya dengan limit waktu itu kalau memang tahapannya jelas dari mulai perencanaan itu sebenarnya sudah pemerintah sudah mempertimbangkan dengan 5 tahun itu ya. Sehingga supaya sekali lagi supaya ini tidak salah pengertian menangkap kita bicara setelah tadi rapat ya dengan unsur impact dan stakeholder. Intinya bagaimana sudah hampir 14 tahun ini ya kan penyerahan aset yang cukup strategis. Ini kan yang cukup strategis. Jangan sampai tadi kan masyarakat mengeluarkan APBD hanya untuk bangun gedung kantor untuk Kota Serang. Kenapa Kota Serang tidak dapat dari kabupaten? Nah, kabupaten juga harus melihat itu. Sayang uang daripada dia ngerehab yang lain gitu kan di tempat dia. Nah, tapi tadi kan laporan Pak Asda 1, mohon maaf Pak Hapidi, Pak Kiri ya.
Tadi kan sudah ada progres. Iya kan? Iya. Itu kan baru minggu-minggu kemarin tuh surat koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kalau memang itu sudah ditindaklanjuti, ya masyarakat juga yang menerima mandat dulu. Iya. Ya, mandat dulu itu jelas sekali. PP 78 ya. Jelas sekali itu. 2007 itu mengatakan tadi bahwa aspirasi masyarakat itu syarat yang pertama. Oke. Sehingga Sahabat Banten Podcast, perbincangan ini baru sebuah awal. Dan kita akan terus gulirkan, mengawal aset Kota Serang kembali ke pangkuan pemerintah Kota Serang. Closing statement, saya akan bertanya, Pak Piti, apa Ya. yang bisa diberikan kepada Bupati Serang dalam bentuk sebuah nasihat dalam konteks ini? Ya, tentu kita akan berpijak dari apa yang tadi disampaikan Pak Kosasi, Pak Fakih. Mari kita berangkat untuk membangun masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang ada, yang berlaku. Kalau semua ini adalah berpijak kepada regulasi yang ada, saya rasa semuanya berjalan dengan tertib ya. Artinya tidak ada tarik-menarik. Maka dari itu saya berharap pengambil kebijakan di kabupaten ini betul-betul pahamlah hati nurani daripada masyarakat Kota Serang. Dan bukan hanya masyarakat Kota Serang, juga masyarakat Kabupaten Serang, supaya jelas kalau menyelesaikan segala urusan itu adalah tempatnya, ya arahnya dan sebagainya gitu. Jangan ngabaliut ya. Ya, di samping menimbulkan berbagai macam kemacetan dan sebagainya, ya pelayanan juga terganggu kan. Oke. Iya kan? Pak Fakih, apa harapannya dari wakil masyarakat? Ya, saya harapkan kepada kedua belah pihak ini ada keterbukaan, kejujuran. Sebetulnya ada apa hambatan-hambatannya. Sampaikan secara terus terang, tentu kita bisa agar mudah memahaminya. Tidak seperti ini. Kemudian taatlah kepada aturan. Amanah. Kalau kita berani menabrak undang-undang, ya tentu saja yang lainnya juga dengan mudah gitu menghadap kita, tidak harapkan itu. Jadi keterbukaanlah persoalan-persoalannya secara baik lah gitu menurut saya. Dan terakhir Pak Kos, komunikasi seperti apa yang ideal untuk segera menuntaskan masalah ini? saya sederhana ini dibangun singkatan nama saya aja. Pak Ihsan biar tahu, nama saya Kosasi. Singkatannya KSIH. Ya, bukan ongkos dikasih. K-nya adalah koordinasi, S-nya adalah sinkronisasi, I-nya integrasi, hanya harmonisasi. Kenapa harus harmonisasi? Ini kan, karena dilahirkan itu induk kabupaten sebagai ibunya, Kota Serang sebagai anaknya, provinsi sebagai kakeknya. Jadi singkatan terakhir saya itu harmonisasi. Supaya berjalan seiring ya. Berjalan seiring, kan indah itu kan. Gitu. Regulasi sudah ada. Gunakan regulasi tadi ya sebagai kita penyelenggara pemerintah. Selesai itu. Selesai. Sahabat Banten Podcast, kita akan kembali di front yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.